Kalian sadar nggak sih, semakin berjalannya waktu dan semakin berjalannya pandemi ini, perasaan suntuk, bosan, maupun sedih semakin sering kita rasakan. Bukan hanya karantina dan harus terus-menerus di rumah yang membebankan kita selama pandemi ini, namun tidak sedikit kabar buruk atau pengalaman kurang menyenangkan yang kita alami. Karena aku maupun teman-teman di sekelilingku juga merasa seperti ini. Contohnya, banyak sekali berita duka, kabar buruk bahwa angka positif corona terus naik, travel ban, atau lockdown yang tidak kunjung selesai, berkurangnya waktu kita untuk bersosialisasi, winter blues, dan lain-lain. Nah, di podcast hari ini dengan aku, Taskia, kita akan membahas topik yang menurut aku sangat penting dan tidak seharusnya diabaikan, terutama dalam masa-masa seperti ini, yaitu terkait kesehatan mental pada masa pandemi dan cara-cara agar kita dapat mencoba mengatasinya. Sebelum masa pandemi ini, krisis kesehatan mental sudah merupakan isu yang tak kunjung selesai. Pada bulan Agustus lalu, ada sebuah survei dari Centers for Disease Control yang menyatakan bahwa lebih dari 40% dewasa mengalami permasalahan kesehatan mental seperti depresi atau anxiety. Contohnya, mengambil riset dari ICAP atau International Community Advisory Platform, 74% dari international workers atau expat di Belanda mengalami permasalahan kesehatan mental karena pandemi. Kasus yang paling sering adalah karena travel ban. Banyak sekali kasus-kasus di mana expats harus mengisolasikan diri atau mereka tidak dapat bepergian untuk pulang ke negara asal mereka dan menemui keluarga dan teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu, ini pun yang juga kita rasakan. Survei ini juga membuktikan bahwa mereka khawatir tentang orang-orang yang mereka cintai di rumah. Sementara banyak juga yang harus terpaksa mendadak berpisah dengan pasangan mereka karena jarak jauh. Selain di Belanda, banyak juga kasus-kasus kesehatan mental yang mengkhawatirkan di Indonesia. Maka dari itu, baik pemerintah maupun organisasi yang peduli dengan kesehatan mental telah meningkatkan upaya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental dengan meluncurkan hotline konsultasi online. Pada bulan April yang lalu, pemerintah meluncurkan layanan konsultasi psikologis untuk membantu orang-orang yang menghadapi masalah kesehatan mental selama wabah virus corona. Layanan yang dinamakan Program Psychological Services for Mental Health Sejiwa itu bertujuan untuk memastikan kesehatan mental pasien COVID-19 dan masyarakat yang semakin cemas. Karena semua negara di seluruh dunia mengalami isu-isu yang sama terkait kesehatan mental, WHO juga telah membuktikan bahwa pandemi ini meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan mental. Duka cita, isolasi, kehilangan pekerjaan, dan ketakutan adalah beberapa hal yang dapat memicu kondisi kesehatan mental atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Banyak orang mungkin menghadapi peningkatan konsumsi alkohol dan obat-obatan, insomnia, dan mereka juga bisa mengalami kecemasan yang berlebih. Sedangkan COVID-19 sendiri dapat menyebabkan komplikasi neurologis dan mental seperti delirium, agitasi, dan stroke. Orang dengan gangguan mental, neurologis, atau penggunaan zat juga lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2. Mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hasil yang parah dan bahkan bisa mengalami kematian. Menurut seorang psikiater dari Institut Pusat Kesehatan Mental di Jerman yang bernama Marcella Richter, rasa stres atau kesulitan dalam pandemi mungkin berasal dari interaksi sosial yang terbatas, atau bisa jadi juga ketegangan di antara keluarga yang terkunci bersama, atau juga ketakutan akan penyakit yang berlebih. Menurut aku, ini akurat sekali karena memang terlalu banyak mengisolasikan diri dan menjauhkan diri dari interaksi sosial itu tidak baik efeknya ke kondisi mental kita. Awalnya pasti rasa suntuk itu akan datang dan lama-lama bisa berubah menjadi stres atau ketegangan. Banyak juga keluarga-keluarga di luar sana yang mungkin tidak harmonis dan tidak bisa terkunci bersama karena pasti akan muncul konflik atau ketegangan yang membuat tidak nyaman. Nah, ketakutan akan penyakit juga merupakan suatu hal yang sering terjadi dan sering aku lihat terutama dari orang yang lebih tua karena memang COVID-19 bisa mempunyai efek yang lebih fatal untuk orang yang lebih tua. Namun, yang
aku sadar adalah ini juga bukan kebiasaan yang baik karena dari ketakutan ini juga memunculkan rasa stres dan kecemasan yang berlebih dan justru itu bisa memperburuk imun sistem kita dan ini yang akan membuat kita lebih rentan terhadap COVID. Namun harus diingat juga bahwa bukan berarti kita boleh terlalu cuek atau kita boleh ignorant karena COVID itu benar adanya. Namun, sama kita mengikuti protokol-protokol yang tepat yang sudah disediakan, social distancing, menjaga kesehatan, dan juga menjaga kondisi mental, maka harusnya kita semua semoga saja bisa baik-baik saja. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa menjaga terus kesehatan mental kita? Apa saja cara-cara yang bisa kita coba untuk lakukan demi kebaikan mental kita masing-masing? Sebenarnya banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stres. Namun, aku ingin bercerita sedikit tentang beberapa hal yang sering aku lakukan untuk menghadapi stres atau bosan atau suntuk yang berlebih di rumah. Pertama, berhenti sebentar atau beristirahat dari menonton, membaca, atau mendengarkan berita karena terlalu sering mendengar berita tentang pandemi dan COVID-19 bisa menambah stres dan kecemasan atau ketakutan yang berlebih. Dan itu satu hal yang paling sering aku alami, lebih sering aku membaca berita atau mendengarkan berita yang buruk tentang COVID-19, itu tentu akan menambah kecemasanku dan kecemasan keluarga juga. Tidak ada salahnya untuk staying up to date sama berita, tapi aku rasa untuk terlalu berlebihan dan terlalu percaya semua, apalagi berita-berita yang ada di WhatsApp group itu tidak semuanya benar. Jadi kita harus memilih sendiri apa berita yang harusnya kita cerna. Nah, yang kedua dan yang menurut aku paling penting dan simple namun terkadang tidak mudah untuk dilakukan adalah menjaga kesehatan tubuh. Diet yang sehat, meditasi, olahraga, tidur yang cukup adalah beberapa hal yang sangat simple yang dapat kita lakukan namun terkadang sulit untuk diterapkan atau diteruskan. Karena menurut aku kesehatan mental itu juga sangat terpengaruh oleh kesehatan tubuh. Lalu, kita juga harus tetap terhubung dengan orang lain, terutama teman-teman atau keluarga terdekat, dan coba untuk berbicara lebih sering atau lebih sering terbuka dengan mereka tentang kekhawatiran kita. Dan menurut aku itu sangat dapat membantu menghilangkan rasa stres secara perlahan. Selain itu, bukan hanya harus kita yang terbuka, yang kita yang harus bercerita, namun membantu orang lain mengatasi stres melalui call, panggilan telepon, atau bisa video call. Lewat video itu dapat membantu kita dan orang yang kita cintai agar mereka merasa tidak terlalu kesepian atau terisolasi. Dan tips terakhir, mencari hobi baru atau meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati juga penting untuk menghilangkan rasa bosan di rumah atau rasa suntuk yang berlebihan. Selain menjaga kesehatan mental kita secara general, banyak juga orang-orang yang menghadapi musibah dan banyak dari kita yang sedang berduka atau merasa kehilangan. Rasa duka atau kehilangan bukan hanya dari kematian seseorang, namun bisa juga dari akhir sebuah hubungan atau persahabatan, karena mungkin tidak sering pergi keluar untuk berinteraksi sosial dan tidak sering ketemu, itu juga bisa mengefek kepada hubungan-hubungan di sekitar kita. Lalu juga penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bisa juga kehilangan identitas dan tujuan hidup. Semua ini bisa sulit untuk ditangani, terutama karena kita tidak bisa pergi keluar untuk bergaul atau mendapat distraction. Dan ini juga yang aku dan beberapa teman-teman terdekatku rasakan bahwa rasa duka atau kehilangan yang kami rasakan, yang kami alami sekarang seolah-olah lebih sulit untuk ditangani karena ya itu kita tidak bisa mendapatkan distraction yang biasanya kita dapatkan
saat bukan lagi pandemi. Banyak keluarga di luar sana juga yang kehilangan orang yang dicintai karena COVID ataupun penyakit lain. Acara-acara keluarga yang dibatalkan, pernikahan yang diundur atau dibatalkan, maupun juga perayaan wisuda yang harus dirayakan online. Semua selebrasi ini dan acara-acara ini di masa pandemi memang sangat meresahkan dan bisa membuat frustasi karena kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa bersabar dan mencari alternatif yang lebih aman, yang lebih nyaman untuk semua jika memang kita tetap ingin merayakan perayaan-perayaan spesial ini. Terlalu lama menghabiskan waktu di rumah juga dapat menjadi tantangan untuk para overthinkers atau orang-orang yang suka terlalu memikirkan hal-hal kecil untuk berlebih seperti diriku sendiri dan banyak teman-teman di sekitarku, dan aku tahu juga banyak yang mengalami sama seperti yang aku rasakan sekarang karena kebanyakan waktu di rumah atau menyendiri atau mengisolasi itu bisa memperbanyak overthinking kita di rumah, dan lama-lama perasaan anxious itu atau kecemasan itu juga mulai meningkat dan kita menjadi mudah cemas dan bisa berujung juga kita menjadi demotivated atau tidak ada motivasi atau keinginan untuk mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan yang sebenarnya banyak yang harus kita lakukan di rumah. Nah, jadi gimana sih caranya agar kita bisa mencoba menangani grief, rasa duka atau loss, rasa kehilangan ini? Pertama, yang harus diingat adalah tidak ada yang namanya right way to grieve, karena pasti semua orang menangani dan mereaksi grief atau loss dengan cara mereka masing-masing. Ada orang yang bisa menjadi terbuka tentang perasaan mereka, namun ada juga orang yang malah jadi tertutup dan tidak ingin bercerita atau tidak ingin terbuka dan malah ingin mengisolasikan diri mereka sendiri, dan itu juga tidak apa-apa. Kedua, tidak ada yang tahu kapan perasaan duka atau kehilangan itu akan hilang. Karena sebenarnya yang harus kita pelajari dan tanam di otak kita adalah there's no stopwatch or timer on grief because grief takes as long as grief takes. Jadi kita hanya bisa bersabar dan memperbanyak interaksi bersama keluarga terdekat dan teman-teman tercinta. Lalu mungkin kalian sudah cukup familiar dengan yang namanya stages of grief. Nah, stages of grief ini bukanlah suatu hal yang pasti atau fix kita akan alami secara berurutan. Bisa saja kita merasakan stages ini dalam urutan yang berbeda, atau bisa juga kita tidak mengalami semua stagesnya, and that's okay, that's perfectly fine, karena sekali lagi people grieve differently. Orang-orang berduka dengan cara mereka masing-masing dengan cara yang berbeda-beda. Yang terpenting lagi menurut aku adalah taking good care of yourself secara mental dan juga fisik. Beristirahat yang cukup, olahraga, dan makan makanan yang bernutrisi juga membantu sekali. Dan mungkin itu terlihat simple dan very basic, tapi menurut aku itu udah more than enough karena aku selalu percaya bahwa the condition of your body pasti affects your mental condition. Jadi dari pengalaman aku sendiri, contohnya jika aku sedang makan makanan yang bernutrisi, makan makanan yang sehat, mengurangi gula atau junk food atau fast food, dan aku lebih sering berolahraga, mungkin exercise seperti pilates atau lari, atau mungkin bisa as simple as meditating for 5 minutes a day after you wake up and before you go to bed. Itu hal-hal yang simple, yang kecil, namun itu sangat mengefek kepada kondisi mental aku pada hari itu. Dan pasti jika aku merasa aku taking good care of my body, itu mengefek ke mental aku dan aku akan merasa senang di hari itu, atau aku akan
merasa puas dengan diriku sendiri, merasa bangga dengan diri aku sendiri. Namun jika aku sedang sering makan makanan yang berminyak atau yang tidak sehat atau malas-malasan terus di tempat tidur atau tidak melakukan hal yang produktif, pasti aku akan merasa sedih atau kecewa atau suntuk atau bosan dengan diriku sendiri, dan malah itu akan menjadi endless cycle of kemalasan, dan aku jadi merasa demotivated aja, tidak ada motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas aku atau pekerjaanku yang harus aku selesaikan. Dan aku merasa semua orang feels the same way juga. Jadi ya menurut aku taking care of your body itu penting sekali untuk mengefeknya ke kondisi mental. Dan terakhir, it is okay to feel what you feel. Ini juga salah satu tahap terpenting karena menurut aku in order untuk kita bisa menerima atau accept the grief, rasa duka atau rasa kehilangan itu, kita harus acknowledge the grief. Kita harus sadar bahwa rasa duka itu dan kehilangan itu ada, dan musibah yang kita alami sekarang yaitu ada, dan it is okay to feel what you feel. And yang kita bisa lakukan adalah untuk terus self-reflect, untuk terus terbuka dengan orang-orang di sekitar kita dan terus bercerita, dan untuk menerima perasaan itu, untuk menerima perasaan apapun, maupun itu sedih atau senang atau kecewa, dan semuanya itu we have to acknowledge it in order for us to be able to accept it. Jadi untuk specifically tema grief atau loss ini, yang aku pelajari dari teman-teman sekitarku dan dari orang-orang di sekitar aku adalah grief or loss, they will live within you for as long as it takes, maybe forever, dan pasti akan susah untuk dihilangkan atau dilupakan. Namun secara perlahan kita akan bisa menerima atau accept the feeling of grief and loss, dan terus menjalani hidup seperti biasa. Dan ini tema grief and loss hari ini bukan hanya untuk topik kematian, tapi juga misalnya loss untuk kehilangan pekerjaan, yang pasti banyak sekali orang-orang yang mengalami itu di masa pandemi COVID-19 ini. Intinya, physical isolation atau isolasi fisik bukan berarti social isolation atau isolasi sosial. Bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman atau keluarga kita, karena sebenarnya kita tetap bisa berkomunikasi dan berinteraksi sosial, seperti lewat sosial media. Kita bisa video call, kita bisa call biasa, atau juga ada berbagai macam aplikasi terbaru seperti Clubhouse yang menurutku juga menghibur sekaligus mengedukasi kita agar kita tidak merasa bosan atau suntuk di rumah, dan membantu kita untuk terus merasakan keramaian itu yang biasanya di rumah kita tidak bisa merasakan dan hanya kita bisa dapatkan di luar. Namun aplikasi-aplikasi sosial ini menurut aku personally, dan aku tahu untuk teman-temanku, ini sangat membantu sekali di masa-masa pandemi. Lalu juga a sense of belonging itu juga penting, seperti a sense of belonging dengan keluarga, teman-teman, budaya, dan lain-lain, agar kita dapat meningkatkan resilience kita atau ketahanan kita dalam menghadapi masa sulit seperti sekarang. Dan menurut aku, agar kita bisa tahan dan kita bisa melawan masa-masa sulit seperti sekarang ini, sense of belonging itu sangat amat penting, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk-makhluk sosial, dan kita butuh interaksi sosial, kita butuh a sense of belonging, dan itu menurut aku yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Secara keseluruhan, kesehatan mental
dalam pandemi merupakan topik penting yang harus selalu kita bahas. Dan terutama karena masa pandemi ini adalah masa yang sulit, sangat sulit untuk kita semua, mungkin lebih sulit untuk orang-orang di luar sana. Dan sebelum masa pandemi ini, kesehatan mental memang sudah menjadi isu yang sangat amat kritis, dan terutama di Indonesia, menurut aku terkadang kita melihat isu kesehatan mental sebagai isu yang sepele, yang tidak sepenting itu, yang tidak diprioritaskan. Namun setelah adanya pandemi ini, lebih terlihat lagi bahwa kesehatan mental itu penting loh. Dan besides kita mengurus kesehatan fisik dan kesehatan tubuh kita, penting juga bahwa kita mengurus kesehatan mental kita, mengurus apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di otak kita, dan apa yang kita rasakan. Dan semuanya itu menurut aku sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan raga kita. Jadi tips-tips yang aku beri tadi works well for me. Tidak setiap hari itu memberi result yang selalu amazing atau selalu excellent. Tidak, pasti semua orang ada hari-hari di mana mereka merasa lebih down daripada hari yang lainnya, dan merasa lebih bosan atau merasa lebih suntuk atau merasakan kesulitannya lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Namun that's okay, that's fine. And personally, ini tips-tips yang membantu aku untuk melewati pandemi ini. Namun aku tahu juga semua orang menghadapi pandemi ini dengan cara masing-masing. Semua orang mempunyai masalah mereka masing-masing, dan memang tidak ada the right way to do it, terutama jika kita berbicara tentang kesehatan mental, karena kondisi mental tiap orang dan kondisi kesehatan tiap orang juga memang beda-beda. Tapi aku berharap tips-tips dan pembahasan ini bisa berguna untuk kalian semua. And I'm sure we can all go through this trying times together. So, yeah, that's all from me today. Sampai jumpa di podcast PPI Belanda selanjutnya.